Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Gustiawan dengan NPM 2275530, kelas MI 2A, mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya mendapat tugas membuat cyber physical system. Di sini saya membuat suatu sistem untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau device melalui satelit menggunakan IP address. Tadi kasus pertama di sini, sebuah aplikasi pelacakan bisa digunakan di kendaraan yang biasa digunakan oleh sebuah perusahaan pengiriman untuk memantau posisi dan jejak kendaraan pengiriman. Setiap kendaraan memiliki GPS trace yang berfungsi merekam informasi tentang tanggal dan waktu, jejak, koordinat GPS pada saat itu, dan kendaraan jenis apa yang digunakan. Kemudian ada identitas dan atributnya. Yang pertama itu ada yang diperlukan satelit. Identitasnya itu ID dari satelit itu sendiri, dan atributnya nama satelit dan tahun satelit tersebut diluncurkan. Yang kedua itu ada data server. Data server memiliki entitas ID data dan memiliki atribut ID trace, tanggal, waktu, dan data. Kemudian ada yang diperlukannya ketiga, ada jaringan. Entitasnya yaitu ID jaringan dan atributnya nama jaringan. Yang keempat ada GPS atau aplikasi monitoring, bisa disebutnya. Entitasnya berupa ID trace. Kemudian atributnya berupa tanggal waktu, ID penerima, dan titik koordinat atau bisa titik koordinat. Kemudian hubungan relasinya itu satelit, data server, jaringan, dan aplikasi. Satelit ke data server itu one to many, sebab satu satelit akan mengirimkan banyak data ke data server. Kemudian data server memiliki banyak data server yang akan dikirim ke berbagai jaringan. Kita bisa mengakses melalui jaringan GSM dan Wi-Fi. Kemudian jaringan tersebut akan dikirim one to one ke satu aplikasi, yaitu aplikasi yang kita miliki. Kemudian ini sedikit contoh tentang data sebelum dinormalisasi. Data pertama itu ID pertama yang dilakukan pada jam 9 pagi tanggal 6 Juni 2023. ID penerimanya P1, koordinatnya 234554555. Kemudian ID tracking kedua dilakukan pada 6 Juni 2023 pukul 6.00. ID penerimanya P2. Titik koordinatnya 32545324444. Kemudian setelah dinormalisasi pertama menjadi seperti ini GPS aplikasi, dan dalam normalisasi pertama ini setiap tabel memiliki kunci utama. Kunci utamanya di sini ID trace-nya nih. Kemudian tabel GPS trace ini, ID trace ini memiliki atribut ID trace, tanggal waktu, ID penerima, dan koordinat sebagai atribut atomik. Kemudian data server dan ID data sebagai atribut atomik. Kemudian normalisasi yang kedua, GPS aplikasi, ID trace, tanggal waktu, ID penerima. Di sini dijelaskan dalam 2NF, setiap tabel dalam satu NF. Kemudian setiap atribut non kunci atau non primary key tergantung pada kunci utama secara penuh.
Di sini tabel GPS Thread aplikasi tidak mengandung atribut non kunci. Jadi di atribut GPS Threads-nya dalam aplikasi tidak memiliki kunci, yang kemudian tergantung pada kunci utama, sehingga tidak ada perubahan dalam tabel ini. Jadi di tabel ini nggak ada perubahan, cuman pemisahan ID penerima. Tabel data server kemudian dibagi menjadi dua, yaitu tabel data server dan tabel tanggal waktu GPS Threads. Dan tabel data server hanya berisi atribut ID data, ID trace, dan data yang tergantung pada kunci utama. Sedangkan tabel tanggal waktu GPS dan trace berisi atribut ID trace dan tanggal waktu yang juga bergantung pada kunci utama. Kemudian normalisasi ketiga, dalam GPS aplikasi, setiap atribut non kunci yang tergantung dalam kunci utama secara penuh dan tidak ada ketergantungan transitif. Jadi dia nggak punya ketergantungan transitif. Tabel GPS aplikasi tidak mengalami perubahan dalam 3NF. Jadi aplikasinya itu tetap kayak 2NF karena ada itu. Tabel penerima dibuat untuk menyimpan daftar kunci yang tergantung pada kunci utama di tabel GPS Thread aplikasi. Jadi kalau di GPS Thread aplikasi 1, 2, 3, nah nanti di penerimanya 1, 2 juga. Kemudian untuk menghindari ketergantungan transitif, ID penerima dan atribut tabel dibuat tabel lain antara GPS Threads di luar GPS Thread aplikasi. Jadi saya disimpulkan bahwa sistem ini memerlukan satelit. Yang pertama-tama itu kita perlukan adalah GPS dari perangkat yang akan kita monitoring. Misal kita mau monitoring suatu handphone, jadi kita perlukan IP-nya, dan kemudian akan dilacak oleh satelit. Satelit kemudian akan mengirimkan ke kita IP-nya. Nah, kemudian IP tersebut akan dilacak oleh satelit melalui, biasanya itu pakai maps. Jadi dia nanti akan otomatis mengirimkan titik koordinat. Nah, koordinat itu kemudian akan dikirimkan ke kita melalui jaringan. Simpelnya seperti itu. Ini bisa dikembangkan ke yang lebih lebar. Jadi saya ambil yang simpelnya saja, seperti itu. Jadi sekian project yang bisa saya ajari. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.